Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi berbagi CGP bersama saya, Lili Usman SPD, CGP Angkatan 4 Kota Ambon. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan buat saya untuk melakukan sesi berbagi pada hari ini. Ya. Adapun sesi berbagi yang akan kita lalui pada hari ini yaitu ada beberapa agenda ya, yaitu pembukaan, kemudian presentasi konsep, tanya jawab, dan penutup. Ya, kita lanjut ya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan atau berbagi pengetahuan terkait budaya positif ya. Jadi sebelum saya masuk pada kegiatan sesi berbagi budaya positif, ya kita masuk pada sesi yang pertama. Jadi sebelum saya masuk pada budaya positif dan ekosistem positif, awalnya saya ingin berbagi dulu ya tentang pengertian atau apa itu pendidikan ya menurut Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang kita sebagai pendidik pasti sudah menjalaninya. Saya ingin bertanya buat teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sendiri itu apa itu pendidikan? Ada yang bisa? Kalau menurut teman-teman guru tentang pendidikan itu sendiri, ya ada mungkin yang mengatakan juga bahwa proses pendidikan merupakan, bahkan saya sendiri sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berpikir bahwa pendidikan itu adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta didik. Padahal setelah saya mengikuti kegiatan ini, banyak hal yang atau paradigma pemikiran kita banyak yang harus diubah. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan adalah proses untuk mengarahkan, ya, proses membimbing, ya. Jadi diibaratkan bahwa seorang guru adalah seorang petani, sedangkan siswanya sendiri adalah bibit yang ingin dituai atau disemai, sedangkan sekolah kita adalah ladang. Jadi untuk hasil dari benih itu sendiri tergantung dari perlakuan si petani. Walaupun benih tersebut dalam keadaan kurang bagus, tapi jika dia mengalami pengairan yang baik, kemudian diperhatikan pupuknya, pengairannya, kondisi tanah, pencahayaan yang cukup, maka tidak mustahil bahwa benih itu akan tumbuh secara maksimal. Jadi seperti itulah dunia pendidikan sekarang diibaratkan ya. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, dia mengharapkan bahwa pendidikan sebaiknya itu dia selalu berkembang ya, asas pendidikannya mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya saat pendidik kita mengajar, kita mendidik, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan dan zaman di mana kita berada. Artinya suatu penemuan-penemuan terbaru kita harus aplikasikan dalam pendidikan yang sedang kita jalankan ya. Ya, di sini tadi saya katakannya bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan yang tadi saya sudah katakan, dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian membasmi ulat dan jamur dan sebagainya. Otomatis suatu benih dia akan tumbuh secara maksimal. Ya, saya mungkin minta beberapa teman kita lihat
kita buat kepalan tangan. Jadi coba A dan B ya. Jadi antara dua orang, kita buat dua orang. Jadi kita merubah sesuatu atau mengambil sesuatu, kita kepalkan, kita tuliskan yang menurut kita itu penting. Dan kita tidak ingin seseorang lain atau seseorang mengetahui atau mengambil barang tersebut dari tangan kita, ya. Kemudian mintalah pada teman Anda untuk mencoba mengambilnya. Jadi Bapak Ibu coba membuat praktek, artinya antara dua orang, seseorang memegang, boleh timbal balik ya, memegang sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu merupakan satu hal yang berharga, yang tidak ingin Bapak Ibu berikan kepada orang lain, bahkan tidak ingin diketahui. Dan mintalah jika seseorang ingin membuka, apa yang akan terjadi. Jika menurut Bapak Ibu barang itu hal yang penting dan berharga buat Bapak Ibu sendiri. Coba kakak ambil dari beta. Ambil dari sini. Dan salah satu teman boleh mengeluarkan tenaga sekuat yang Bapak Ibu bisa. Coba ya. Ini akan terjadi suatu pola pikir. Ada yang berhasil mengambil? Oke. Apa yang terjadi dengan keadaan yang tadi? Ya, kita lihat seperti itulah yang tadi saya katakan bahwa jadi artinya oke. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa tindakan seseorang itu kita tidak bisa mengontrol orang lain jika orang lain tidak membiarkan dirinya dikontrol. Ya, jadi apa yang terjadi pada tindakan kita itu tergantung kita sendiri. Dan setiap tindakan memiliki tujuan. Seperti yang tadi Bapak Ibu praktekkan bahwa sekeras apapun orang berusaha untuk meyakinkan kita, kan banyak tadi mungkin ada kekuatan, bujukan atau apapun untuk mengontrol kita, bahwa untuk membiarkan kita mengambil sesuatu yang kita anggap berharga atau apapun itu. Jadi setiap perilaku dia memiliki tujuan. Intinya jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh tiap orang dia memiliki tujuan. Dan kita tidak dapat mengontrol orang tersebut jika orang tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, makanya di sini ada perubahan paradigma yang tadinya dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi pada awalnya itu ada beberapa ilusi yang tumbuh dari yang dianggap miskonsep atau salah. Jadi ilusi guru mengontrol murid, biasanya kan pada respon stimulus kita menganggap bahwa biasanya seorang guru akan mengontrol muridnya. Jadi kita lihat sama-sama ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon, itu teorinya. Sedangkan menurut teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi karena artinya saat kita ingin seseorang melakukan sesuatu, kita harus memahami kebutuhan manusia orang tersebut, baru kita bisa melakukan. Artinya penanaman motivasi nanti saya akan lanjutkan. Kemudian pada stimulus respon, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol itu dia menyatakan bahwa semua perilaku dari setiap orang itu memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
jika orang tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian kolaborasi konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikirnya artinya menang-menang, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Artinya kita saling memahami kebutuhan. Karena menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan ya. Kemudian kolaborasi, konsensus, kemudian kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lihat lagi. Makanya di sini kita masuk apa makna disiplin? Ada yang bisa tambahkan apa itu disiplin? Nah, biasanya orang mengatakan kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya paling erat dengan kata aturan. Maka sifatnya kita berpikir bahwa kita terikat akan suatu aturan yang mengikat kita. Nah, padahal kalau kita luruskan secara arti, secara bahasa, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin ya, atau kata disiplina yang artinya belajar. Jadi proses disiplin itu proses belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid sebagai ya dari murid-murid itu sendiri. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi yang tadinya kita berpikir bahwa disiplinnya seperti ini, padahal kita kan artinya harus ikut. Kalau kita berpikir seperti aturan, dia mengikat, yang namanya disiplinnya mengikat. Otomatis sebagian besar orang akan berpikir bahwa yang namanya disiplin berkaitan dengan aturan. Padahal kalau kita luruskan secara arti bahwa disiplin ini artinya belajar. Jadi proses disiplin di sini adalah proses belajar. Jadi sebenarnya disiplin di sini tujuannya untuk membuat orang menggali atau mengenali potensinya. Makanya di sini proses pendidikan kan untuk membantu anak menemukan potensi dirinya ya. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa dalam budaya kita makna disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Makanya biasa dia berkaitan erat dengan aturan. Kemudian kecenderungan umumnya berhubungan dengan kata disiplin dengan kita ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini makanya di sini muncul dari perubahan paradigma. Jadi kita memahami yang tadi pergeseran pola pikir dari stimulus respon pada teori kontrol. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa meminta seseorang melakukan keinginan kita, karena setiap tindakan memiliki tujuan. Makanya ada teori motivasi perilaku. Jadi setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Kalau motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan. Contohnya jika saya tidak datang saya tidak melakukan mengerjakan administrasi sekolah, apa yang akan terjadi? Mungkin saya akan dihukum atau saya akan ditegur. Jadi itu merupakan suatu hukuman buat saya, maka saya akan melakukannya berdasarkan untuk menghindari hukuman. Kemudian ada motivasi intrinsik lainnya juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi hal ini mungkin banyak dialami oleh siswa-siswi kita. Jadi anak-anak yang sangat berkembang pada saat dia melakukan sesuatu, dia terbiasa dengan dia menginginkan pujian. Jadi saat kita tidak memberikan pujian atau penghargaan untuk dia, maka kadang-kadang motivasinya akan menurun, karena memang motivasinya dia itu bersifat motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Jadi sifatnya dia juga akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dia tidak lama. Sedangkan dari disiplin ini sendiri yang ingin dibentuk adalah motivasi
internal, yaitu apa? Kita menanamkan suatu motivasi dari diri seseorang bahwa apa yang dia yakini. Jadi yang tadi kita berkaitan dengan yang awal bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Makanya di sini butuh motivasi. Jadi di sini teori motivasi dia masuk ya. Jadinya seperti itu. Kemudian kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain otomatis? Karena dia juga berkaitan dengan kata merdeka. Tiap-tiap orang itu dia memiliki hak untuk merdeka. Merdeka artinya dia tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kata merdeka ya bebas, tetapi bukannya bebas dari aturan orang lain. Bukan itu saja, tetapi kita juga bebas untuk bisa mengontrol, bisa memerintah diri sendiri, cakap, mampu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Ini saya tampakkan yaitu lingkungan budaya ya. Itu pertama yang jika dimulai dengan peraturan kelas. Jadi kemudian jika kalau kita mendengar peraturan kelas, kebanyakan kan bahasanya itu seolah-olah dibuat. Tetapi jika kita beralih pada keyakinan kelas, berarti kita meyakini bahwa apa yang kita yakini. Contohnya, saya kasih satu contoh. Mengapa saya memakai helm? Kalau secara peraturan saya pakai karena peraturan untuk menghindari melindungi menghindari mungkin sweeping di jalan atau apa, itu peraturan karena memang harus menggunakan helm. Tetapi kalau berdasarkan keyakinan yang saya yakini, ya saya menggunakan helm untuk melindungi diri saya dan keselamatan saya. Jadi mana yang penting? Lebih penting, makanya dari peraturan kita lebih mengarahkan pada membuat suatu keyakinan apa yang kita yakini. Jadi setiap tindakan saya balik lagi bahwa teori kontrol. Jadi tiap orang tidak bisa mengontrol orang lain jika orang itu tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tetapi setiap tindakan butuh alasan. Jadi butuh motivasi. Jadi makanya di sini pada saat kita membangun suatu budaya positif di kelas, intinya kita lakukan secara perlahan-lahan, dimulai dengan sedikit-sedikit, tidak perlu sampai langsung berubah. Intinya hal kecil itu yang kita memulai. Jadi tujuannya untuk, jadi yang namanya asas perubahan itu kita harus jalan pada asas trikon atau trikon. Continuous artinya suatu perubahan harus dilakukan secara terus-menerus, dia berkesinambungan ya. Jika kita ingin melakukan perubahan, kemudian konsentris, kita berpusat atau fokus pada apa yang kita jalankan. Kemudian dia konvergen, artinya saat kita melakukan suatu perubahan, kita bisa mencari atau mengadopsi pengetahuan tetapi tidak keluar dari apa yang sedang kita jalankan. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua buah bentuk aturan. Yang pertama, bahasanya kesepakatan kelas ya, sama-sama kesepakatan kelas. Tetapi kita lihat yang mana yang merupakan peraturan, yang mana yang merupakan keyakinan. Jadi kalau bahasanya datang tepat waktu dan mengucapkan salam biasa. Sedangkan yang berikutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dia yakin bahwa mereka adalah guru dan murid yang saling menyayangi, maka secara karena sadar dia yakini, maka dia akan berperilaku, menunjukkan perilaku tersebut tanpa menunggu apa perintah atau apa yang harus dia lakukan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang berikut ada kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kan biasanya kalau bahasanya seperti itu, jadi pola bahasa juga menentukan.
Jadi kemudian kalau kita lihat yang berikut, kami murid yang semangat belajar, artinya secara kami, artinya ada motivasi yang muncul bahwa oh ya mereka meyakini bahwa mereka semua adalah murid-murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bahasanya lebih bersifat apa yang mereka yakini, maka secara tidak langsung muncul motivasi untuk melakukan tindakan tanpa perlu disuruh. Jadi kesadaran ya. Jadi sini tadi kalau motivasi eksternal ini makanya kadang-kadang di dalam kelas kita membuat suatu anak yang ini mungkin dapat bintang, mungkin tidak ada masalah, tetapi harus kita juga lihat bahwa kadang-kadang anak-anak juga merasa dihukum karena penghargaannya. Jadi kita bisa lihat jika seseorang dia mendapat penghargaan atau melakukan sesuatu karena penghargaan, maka biasanya dia bersifat jangka pendek ya. Ya kita lanjut. Jadi ya tadi saya katakan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian jika seseorang dia terbiasa dengan penghargaan, bisa jadi penghargaan itu akan menghukum dirinya sendiri. Contohnya seorang siswa saat dia belajar, dia terbiasa dengan nilai bagus. Namun pada saat dia tidak mendapatkan nilai bagus, maka dia akan merasa kecewa. Maka ini bisa dikatakan bahwa dia akan dihukum oleh penghargaan. Makanya penghargaan dia bersifat menghukum. Kemudian bisa jadi juga penghargaan itu lama-lama dia juga tidak akan bersifat efektif ya. Nah, bahkan kadang-kadang juga penghargaan itu dia bisa merusak hubungan dengan sesama teman karena muncul kecemburuan antara satu dengan yang lain begitu. Ya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa tindakan yang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi yang namanya hukuman di sini dia bersifat kekerasan fisik maupun psikis, artinya dia melukai. Ya, kita lihat. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu yang memang harus dia terima karena perbuatan yang dia lakukan. Jadi sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini kan biasanya dia bersifat hukuman karena berupa tindakan fisik. Kemudian yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini juga dia akan bersifat hukuman. Jadi yang namanya berkaitan dengan tindakan fisik berkaitan dengan fisik anak, maka dia dinamakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini adalah suatu konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Kita memperbiasakan siswa menyadari bahwa ini suatu kesalahan, bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Bukannya kita memberikan hukuman kepada dia. Jadi itu dia lebih sifatnya netral. Kita tidak berpihak, tetapi dia akan menyadari dari setiap tindakan yang dia lakukan. Jadi kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, tindakannya sendiri maka dia juga harus bertanggung jawab. Itu namanya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, di sini dia bersifat hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, ya. Intinya pada saat tindakan anak dia berkaitan dengan kekerasan secara melukai secara psikis maupun fisik, itu dikategorikan masuk pada hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi, tetapi dia tidak bersifat menyakitkan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit hati dan psikis. Jadi kalau kita berpikir kalau mungkin secara fisik sakitnya hilang, tetapi secara psikis sakitnya itu bisa jadi dia bersifat jangka panjang, ya, luka. Bahkan ada kadang-kadang sesuatu yang
dia mengalami trauma masa kecil, sulit untuk terobati, bahkan terbawa sampai dia sudah dewasa. Kemudian hukuman di sini berupa paksaan, harus. Jadi kalau kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, seperti yang tadi beberapa contoh, kita menyuruh anak untuk lari mengelilingi lapangan basket beberapa kali, otomatis kita mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, ya. Kemudian belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi saat anak dia merasa takut, bahkan secara otomatis karena takut, dia akan menyembunyikan kesalahan yang dia buat. Dia tidak akan termotivasi untuk mengakui kesalahan karena takut akan hukuman. Kemudian belajar untuk menyembunyikan marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan kadang anak juga akan merasa tidak dihargai. Misalkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena dia akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan merupakan akibat dari apa yang telah dia perbuat. Kemudian anak menghargai disiplin, artinya dia tahu bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kalau saya bikin ini, akan saya harus tanggung jawabnya seperti ini. Jadi dia belajar untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki, ya. Kemudian setiap ada stimulus atau ada kegiatan, maka dia akan muncul suatu tanggapan. Jadi secara otomatis kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi karakternya lebih kuat. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan sendirinya. Dia akan memahami tidak boleh buat ini karena alasannya apa, bahkan akan muncul secara sadar. Kemudian kehilangan hak, kemudian memang tetap dibuat tidak nyaman, tetapi hanya untuk bersifat sementara. Kenapa tadi saya katakan bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Setiap tindakan memiliki tujuan, dan tujuan yang paling utama dari setiap tindakan manusia itu adalah survival atau ingin melindungi diri sendiri, baik secara fisik, perasaan, merasa dihargai ataupun apapun itu. Maka setiap dia akan tergambar dari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada kalanya seseorang dia butuh cinta kasih atau dia ingin diterima, maka akan tergambar dari satu tindakannya. Kemudian ada juga karena ingin penguasaan, kemudian karena kesenangan, kemudian ada juga karena kebebasannya, tergantung kondisi saat itu. Jadi kita lihat ada beberapa kasus di sini. Di sini ada contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang bernyanyi. Jadi kebutuhan apa yang jadi kalau kita lihat dengan kebutuhan tadi, dia katakan bahwa gurunya melarang dia bernyanyi di kelas, padahal dia suka bernyanyi. Jadi di sini bisa kita kaitkan dengan kebutuhan hanya senang, dia senang bernyanyi berarti karena kesenangan. Kemudian yang berikut juga, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Toh? Nah, jadi pengakuan, kadang-kadang anak-anak dia butuh pengakuan bahwa iya, ya seperti itu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin guru aja. Jadi dia ingin kebebasan. Jadi setiap tindakan itu dia berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan memiliki alasan. Makanya di sini butuh motivasi. Makanya di sini posisi guru ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Artinya seperti ini, bahwa dalam menjalankan posisi kontrol kita bisa katakan bahwa di sini seorang guru dia akan bertindak sebagai membuat orang merasa bersalah, kemudian penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada beberapa aspeknya, jadi kriterianya. Jadi pada saat seseorang dia sebagai seorang penghukum, maka di sini biasanya
sikap yang akan muncul itu mungkin seperti dia berteriak atau menghardik, ya, menyindir, bahkan menyakiti yang tadi saya katakan. Kemudian dia akan berkata bahwa kamu tidak melakukan, awas ya kalau kamu tidak melakukan. Artinya ada satu penekanan. Jadi kalau secara umum kita sebagai guru kita katakan bahwa ada pembunuhan karakter seperti itu. Kemudian membentak dan menyalahkan orang lain untuk hasilnya itu. Jadi saat tidak, memang kadang-kadang posisi penghukum dia perlu, tetapi kita juga harus melihat setiap tindakan kebutuhan apa yang dilakukan sehingga kita bisa menentukan posisi kontrol kita pada saat itu. Jadi jika memang kasusnya seperti apa, kita kadang-kadang mungkin bisa masuk sebagai penghukum, bisa juga membuat merasa bersalah, artinya atau mengarahkan anak untuk menyadari bahwa dia dilakukan itu salah. Kemudian bisa juga seorang guru bisa berperilaku sebagai teman dari anak tersebut. Kemudian bisa jadi juga seseorang dia hanya sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau di sini kadang dia tidak menghukum, dia hanya mengamati kemudian memberikan laporan. Sedangkan sebagai manajer, kalau dia sebagai manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer, di sini dia sebagai pemantau, dia bisa juga menghukum, ya. Tetapi pada posisi manajer, di sini seorang guru dia lebih mengarahkan anak dengan nada yang datar. Jadi untuk membuat anak menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi dari kelima posisi ini yang sangat berperan adalah nada. Jadi kalau seandainya posisi kontrol, otomatis guru kan pasti marah-marah. Kamu gini. Secara akan menyakiti anak secara psikis bisa jadi. Kemudian kalau sebagai teman, otomatis seseorang akan memberikan alasan-alasan. Kamu buat seperti ini, nanti efeknya seperti ini. Nah, contohnya, kamu kelas ini, kamu tidak menjaga nama baik kelas, akibatnya nanti kelas kita dinilai seperti ini. Nah, itu sebagian contoh sebagai seorang teman. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu buat ini, akibatnya akan seperti ini. Apa kamu tidak sayang sama ibu? Jadi artinya dia membuat seseorang membuat dia menyadari kesalahannya dan dia akan merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Sedangkan seorang manajer itu datar. Dia akan menyerahkan keseluruhan kesalahan dan membiarkan siswa itu memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Jadi dari nada yang tersampaikan itu, kalau kata-kata saja itu biasanya maksud yang akan tercapai 10%, kemudian nada, kemudian 35%. Tetapi jika bahas dikombinasikan antara kata-kata, nada suara dan bahasa tubuh tadi, dia bisa mencapai beberapa akumulasinya. Jadi kalau hanya mencapaikan bahasa tubuh itu 55%. Jadi dia seperti itu ya. Jadi pada posisi kontrol di sini, maka seorang guru kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Jadi daripada kita melakukan suatu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang saya katakan, makanya untuk melaksanakan restitusi ini, seorang guru dia bisa masuk pada 5 posisi kontrol tadi, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai manajer dan pemantau. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan di dalam kegiatan restitusi. Jadi kita lihat dari restitusi ini sendiri ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Jadi yang harus kita pahami itu bahwa restitusi sendiri ini adalah bukan untuk menebus kesalahan. Ya, kalau kita menebus kesalahan lebih masuk pada konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan?
apa yang harus dia terima. Berbeda dengan restitusi. Jadi pada saat restitusi dia akan menyadari kesalahan sendiri, kemudian berusaha untuk memperbaiki, menyadari. Kuncinya dia menyadari, maka dia dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tadi. Jadi dengan restitusi dia belajar dari sebuah kesalahan yang dia lakukan. Karena pada restitusi ini siswa diminta untuk memberikan pilihan atau solusi sendiri dari tindakannya. Contohnya saat ada siswa yang malas masuk kelas, otomatis seorang guru akan melakukan validasi alasan kenapa kamu tidak masuk kelas. Ibu lihat beberapa kali ini kamu tidak masuk kelas, kamu tidak kumpul tugas. Maka di sini seorang guru perlu melihat kebutuhan apa yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Apakah siswa itu melakukan tidak masuk kelas karena kesenangan, ataukah memang dia mempertahankan diri, ataukah dia butuh kebebasan, ataukah memang dia kekurangan cinta kasih atau perhatian. Jadi maka di sini posisi kontrol kita tergantung pada kebutuhan anak tadi. Jadi posisi kontrol yang kita jalankan kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar tadi yang dimiliki anak. Maka kalau seandainya kan kebanyakan anak dia melakukan karena haknya, dia kesenangan, otomatis kebanyakan kan kita bisa masuk pada sebagai, bahkan bisa jadi penghukum atau untuk sebagai membuat merasa bersalah atau manajer. Jadi tergantung mana yang lebih cocok, itu mungkin Bapak Ibu sendiri bisa lebih memahami. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi tujuan restitusi ini memperbaiki hubungan baik dengan sesama teman atau dengan guru atau dengan apapun. Kemudian restitusi ini dia bersifat tawaran. Dia siswa yang buat penawaran. Contohnya saya katakan bahwa kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Maka siswa sendiri yang menentukan apa yang akan dia perbaiki. Maka dia sendiri yang akan jalan, otomatis ada muncul dia menyadari bahwa dia akan secara sadar memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri, artinya dia akan introspeksi dirinya. Kemudian yang tadi saya katakan restitusi di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Makanya kan dari awal kita katakan bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Makanya motivasi di sini dibutuhkan, setiap tindakan butuh motivasi. Jadi yang dari budaya positif yang ingin kita jalankan ini adalah kita ingin menanamkan budaya positif secara internal. Karena yang namanya internal dia bersifat jangka panjang karena tanpa paksaan dan berasal dari diri sendiri. Ya seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita membentuk anak secara otomatis akan membentuk karakter yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, bisa menyadari bahwa dia kebutuhannya apa yang harus dia lakukan. Dia seperti itu. Kemudian restitusi ini setelah walaupun kita melihat kebutuhan, kemudian ya tindakan kesalahan, tetapi kita harus fokus pada solusi yang dia tawarkan. Kemudian setelah semua dijalankan, tujuannya adalah kita harus mengembalikan siswa tersebut pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena restitusi di sini bukan guru yang meminta, tetapi siswa sendiri yang membuat suatu restitusi, atau dia sendiri yang membuat pilihan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, atau dia sendiri yang menentukan solusi apa yang bisa dia lakukan, ya. Jadi di sini sebenarnya kalau Bapak berbicara tentang restitusi, bisa dijalankan suatu praktek restitusi itu biasanya kita bisa jalankan dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ya dari sini kita menstabilkan identitas, artinya kita jangan sampai siswa merasa minder dengan apa yang dilakukan.
Artinya validasi tindakan dulu. Biasanya validasi tindakan. Otomatis saat siswa melakukan kesalahan kan kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan? Kira-kira menurut kamu itu sudah benar atau tidak? Apa yang kita yakini? Jadi kita kasih ingat bahwa di kelas itu kita makanya yang paling awal kita buat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu bisa kita revisi. Jadi kalau kita rasa sudah tidak sejalan dengan siswa, bisa direvisi atau diubah lagi sama-sama. Jadi membuat siswa patuh terhadap kesepakatan yang mereka buat dibandingkan dengan peraturan kelas. Ya, dia seperti itu. Kemudian setelah validasi tindakan, maka kita akan lihat dia melakukan ini alasannya apa. Tadi kan kalau dia mengakui, kemudian dia melakukan alasannya apa. Nah, di sini kita masuk pada kita melihat kebutuhan dasar yang atas tindakan yang dilakukan siswa. Ya, kemudian saat itu kita bisa menentukan posisi kita. Setelah kita melakukan di sini kita masuk pada kita memberikan restitusi pada dia, memberikan dia memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian setelah dia, contohnya dia katakan bahwa saya tidak akan terlambat bangun lagi, tidak akan terlambat bangun tidur, akan melakukan, artinya dia memberikan pilihan terhadap kesalahan yang tadi untuk memperbaiki tindakannya. Nah, setelah itu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menstabilkan identitas agar siswa dia tidak merasa gagal. Jadi dia tidak merasa dirinya buruk. Artinya kita membuat suatu pemahaman bahwa setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting adalah alasan mengapa dia lakukan, dan yang terbaik dia sudah mau mengakui dan memperbaiki kesalahan tersebut. Artinya kita menguatkan siswa tersebut. Jadi berbuat sesuatu itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bapak ibu juga pasti membuat salah, siapapun membuat salah. Ya, tidak penting siapa yang membuat benar. Intinya adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri tersebut, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Artinya dia juga harus menghargai dirinya. Jadi dia seperti itu ya. Jadi praktek restitusi itu dalam bentuk segitiga restitusi ya. Jadi untuk di kelas mungkin saya lebih arahkan ada bentuk-bentuk budaya positif lain yang bisa diarahkan, mungkin membuat kesepakatan kelas di awal tahun ajaran sebelum mengajar. Artinya di sini pada saat Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas sebagai suatu contoh budaya positif, kesepakatan kelas ini dibuat bersama siswa. Apa kebutuhan siswa, apa tujuannya, apa ya. Jadi beda saat guru yang membuat kesepakatan dengan yang dilakukan siswa. Maka kondisi setiap kita masuk ada pelanggaran sedikit, kita ingatkan kesepakatan kita apa. Nah, maka siswa akan kembali pada posisi masing-masing, dan memang dia bisa dikatakan efektif. Dan kegiatan seperti itu juga mungkin untuk merevisi atau meninjau kembali, merefleksi suatu tindakan tergantung keefektifannya itu. Jadi mungkin dalam bentuk beberapa bulan Bapak Ibu sudah bisa revisi, tapi jika dia masih berjalan pada sesuai yang diinginkan, jalankan saja seperti itu. Ada yang di kesepakatan kelas, ada yang dibuat 1 semester, 3 bulan, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, sampai di sini sekian dan terima kasih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya berikan apresiasi sekali bagi Ibu Leli, sangat bagus sekali materinya. Terima kasih. Di sini saya sudah mendapat beberapa ilmu
Untuk itu dari pembahasan tadi saya ada tangkap sedikit mengenai keyakinan kelas. Ya, menarik sekali keyakinan kelas itu, dia tidak beda jauh dengan aturan kelas. Jadi kita tahu bahwa di sekolah ini merupakan rumah kedua bagi anak-anak didik. Ilmu yang mereka dapat di sekolah dan karakteristik yang didapat di sekolah itu jelas. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh siswa sendiri tanpa campur tangan dari guru, atau guru yang membuat keyakinan kelas itu. Kemudian apakah bisa keyakinan kelas itu bisa selain dibuat sebagai keyakinan kelas, apakah bisa juga dibuat dalam pajangan di kelas sehingga menjadi salah satu kelas yang diimpikan kelas itu sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah menyimak dengan sangat baik. Memang untuk pembuatan kesepakatan kelas ini ada salah satu contoh budaya positif yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas ya. Jadi tadi ditanyakan kesepakatan kelas ini apakah dibuat sendiri oleh siswa atau bersama guru ya. Jadi kesepakatan kelas ini otomatis koordinasinya dikoordinir oleh wali kelasnya sendiri atau guru, tetapi pilihan-pilihannya keyakinan kelas guru hanya dia mengarahkan ya. Jadi kesepakatan itu yang saya katakan bahwa jika siswa yang membuat berdasarkan kebutuhan mereka, maka mereka akan secara bertanggung jawab melakukan hal tersebut karena memang apa yang mereka yakini, dan mereka yang membuat aturan. Jadi kita yakinkan bahwa ini bukan dari guru, tetapi keyakinan ini dibuat kamu yang buat, berarti segala sesuatu yang kita buat kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Jadi kita arahkan siswa, tapi perlunya siswa yang menentukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan memang betul sangat dianjurkan kita dipajang di kelas. Tujuannya untuk siswa senantiasa ingat. Makanya tadi pada saat restitusi juga kan ada kita tanya apa yang kita yakini. Nah, apa yang dibuat? Keyakinan apa yang telah kita buat? Jika kesalahan itu dibuat berlawanan dengan keyakinan kelas kita, makanya kita menanyakan apa yang mereka yakini, kebutuhan apa, lalu kita bisa melakukan restitusi. Dia seperti itu ya Pak. Jadi di sini sangat baik dilakukan. Bahkan saya juga mengarahkan untuk setiap kelas awalnya di awal tahun ajaran sebaiknya kita membuat keyakinan kelas daripada memajang peraturan. Peraturan kan kebanyakan dibuat tata tertib siswa, hadir 15 menit, membaca ini. Jadi seolah-olah itu dibuat oleh siswa, jadi tidak oleh guru, jadi tidak termotivasi. Berbeda dengan keyakinan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi yang namanya saya katakan bahwa disiplin positif, jadi namanya disiplin adalah proses belajar. Di sini kita fokus bukan pada ilmu pengetahuannya, tetapi untuk membentuk karakternya, karakter positif. Jadi yang namanya proses pendidikan adalah proses menuntun anak pada kodratnya agar mencapai keselamatan dan keberhasilan yang setinggi-tingginya, kemerdekaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Di sini saat Katong menuntun anak, proses belajar jangan Katong jadikan sebagai proses transfer ilmu, tetapi mari kita buat untuk menggali dan menemukan potensi anak masing-masing. Jadi kalau menurut dulu ada yang berpikir, menurut ada teori yang mengatakan bahwa anak bagaikan selembar kertas putih, tergantung guru apa yang mau menulis. Padahal Ki Hajar Dewantara menyatakan dia anti tabula rasa. Tidak seperti itu. Setiap anak lahir dan muncul dengan potensi masing-masing. Jadi sudah ada titik-titik guratan. Tinggal
guru tersebut menebarkan, kita menyebarkan bulatan-bulatan itu. Caranya kita menemukan potensi apa yang dimiliki oleh siswa ini. Kita arahkan sesuai dengan potensinya, karena di dalam kelas tidak semua kebutuhan sama, tidak semua siswa sama. Setiap siswa dia unik, dia berbeda. Jadi maka di dalam pendidikan bukan hanya pengetahuan, tetapi pendidikan yang namanya pendidikan karakter sangat dibutuhkan saat ini, apalagi untuk membentuk yang namanya Merdeka Belajar. Ya, sekarang kan muaranya profil pelajar Pancasila. Oke, sampai situ ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Pak? Bisa? Bisa. Jadi ada lagi segera dipraktekkan ya. Ya, jadi suatu perubahan itu dimulai perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena mendapat pengalaman baru. Karena selama ini kita selalu menginginkan siswa itu mematuhi apa keinginan kita, apa yang kita ajarkan siswa itu harus menurut seperti itu. Tetapi setelah kita mengikuti apa yang diberikan oleh Ibu Lili, di situ mulai terbuka, ya, mulai dari tadi motivasi, kontrol, restitusi, karakter, keyakinan, kesepakatan kelas. Semua itu artinya bukan kita guru yang harus menentukan, ini bukan jawaban sih, tapi ini hanya mengaitkan keseluruhan isi ini. Bagaimana kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar siswa itu dia betul-betul dia bisa merasa dihargai, merasa diberikan kebebasan, karena hanya kita guru saja yang ini. Contoh seperti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bagaimana kita membuat bersama-sama mereka agar mereka sendiri apabila melanggar peraturan itu, dengan sendirinya mereka akan kembali lagi sadar atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini saya sangat berterima kasih kalau bisa untuk semester ini kita sudah mulai berjalan dengan apa yang tadi kita dapatkan. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muna. Saya sangat merasa bersyukur ya, artinya karena Bapak Ibu sendiri memiliki respon yang sangat positif dan sangat baik dan semangat ya untuk melakukan apa yang namanya disiplin positif itu sendiri ya. Jadi seperti jadi Bu Muna juga boleh untuk masalah konsekuensi, jangan kita tidak masuk pada kata hukuman ya atau sanksi, tapi kita lebih masuk pada kata konsekuensi. Jadi saat dia melakukan keyakinan apa yang dibuat, konsekuensi apa yang akan dia peroleh. Dia seperti itu. Jadi dia buat sendiri, tetapi tidak terlepas bahwa guru adalah sebagai fasilitator dan bergerak juga sebagai motivator. Jadi kita senantiasa untuk memberi semangat. Muri Handayani ya, semboyan Kian Jadi Matara, Ingaso, Manguntaso, Ingojo, dan Kuturi Handayani. Seorang guru jika dia berada di depan, dia sebagai panutan, di tengah memberi semangat, dan di belakang sebagai pemberi, dia mendorong. Ya seperti itu. Dan saya ingatkan juga bahwa proses belajar adalah proses menuntun. Kita jadikan siswa adalah sebagai bibit yang ingin kita semai. Jangan terlalu fokus pada hasil, tetapi kita fokus pada prosesnya. Otomatis hasil tidak akan mengingkari suatu proses itu. Jadi saya kira masih ada. Saya kira mungkin sampai di sini sesi berbagi saya pada hari ini. Untuk menutupi kegiatan ini mungkin saya pimpin dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita semua memberikan aplaus untuk yang